Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Febri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Bagaimana dengan Bu Febri? Sama alhamdulillah saya juga baik, sehat ya. Masih bisa bertemu Bu Rizky. Oh iya Bu Rizky, kemarin kan Bu Rizky menyampaikan ke saya kalau rencananya mau ada coaching ya. Nah, di sini saya diminta untuk menjadi observer. Begitukah Bu Rizky? Iya, jadi nanti saya akan melakukan proses coaching dengan Ya. coach saya. Kebetulan di sini coach saya adalah Bu Livia yang Oh sama-sama iya, di rumah oh juga iya, ya Bu iya, ya. iya. Nah di situ saya ingin kesediaan waktu dari Bu Febri untuk bisa menjadi observer dari coaching saya nanti. Oke, siap insya Allah siap Bu Rizky. Ya. Oke, kalau begitu Bu Rizky di sini nanti ada kompetensi kan ya pastinya. Betul. Kalau memang saya sebagai observer pasti saya punya publik penilaian nanti ya. Namun sebelumnya di kompetensi coaching nanti Bu Rizky apa yang akan dikembangkan? Ada 3 kompetensi di sini Bu. Yang Oke. pertama yaitu kesadaran penuh ya, kesadaran penuh dari coachingnya. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Jadi Oke. saya nanti harus bisa mendengarkan dari coaching saya untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coaching saya. Ya. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan tersebut. Oke. Oke. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan Bu Rizky nanti ada 3 ya Bu ya. Ya. Yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot tadi. Oke, untuk berikutnya nanti Bu Rizky ya dalam menerapkan atau rencana Bu Rizky nanti dalam pengembangan kompetensi ketiga ini. Kira-kira indikator yang akan dikembangkan Bu Rizky tentang yang mana Bu? Nantinya Bu, fokus pada apa Bu? Di sini saya fokus pada yang pertama Bu, Yang pertama ya, yaitu Bu, ya. kesadaran penuh Bu. Iya, indikatornya untuk mencapai kesadaran penuh ini bisa dijelaskan Bu Rizky? Jadi di Seperti sini apa? saya akan fokus pada pemecahan masalah yang akan dilakukan sendiri ya Bu ya oleh Ya. coach. Yang kedua nanti saya akan menyimak dengan baik setiap penjelasan dari coach. Dan yang ketiga yaitu saya akan melakukan aktivitas lain, misalkan saya menatap lawan bicara saya. Jadi dengan hal-hal yang seperti itu mungkin bisa membantu untuk menemukan solusi pada coach. Oh iya, baik Bu Rizky, sudah bagus tadi Bu Rizky bisa menyampaikan ke saya indikator-indikator yang akan dikembangkan ya. Oke, kalau begitu Bu Rizky, nanti dalam rubrik penilaian saya nanti ada 3 ya Bu ya. Iya. Dalam proses coaching nanti bisa dilihat Bu Rizky, nanti bisa kita kembangkan. Misal apa yang sudah disampaikan tadi Bu Rizky melakukan atau tidak. Lalu yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching ya. Yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, misalnya ada kemitraan ya, proses yang kreatif, memaksimalkan potensi yang ada. Jadi di sini ada 3 ya Bu ya untuk Iya, skoronya. iya. Nanti ini akan saya lakukan pengamatan terhadap Rizky pada saat proses coaching. Oke, sudah jelas Bu Rizky ya. Sudah jelas Ibu. Ya, selanjutnya kira-kira kapan kita bisa melakukan aktivitas ini? Jadi saya sudah janjian dengan coach saya pada waktu jam istirahat kedua ini Bu. Oke. Di ruang BK ya Bu ya, agar situasinya lebih kondusif. Oke, boleh. Iya, iya. Oke. Kalau begitu nanti jam kedua ya Bu Rizky, Iya, kita di siap. ruang BK ya. Siap, Bu. Oke. Kalau begitu saya rasa cukup ya. Mungkin Iya, Bu. untuk pertemuan kita kali ini kita lanjutkan ke di BK. aktivitas Oke. lain. Terima kasih Bu Rizky. Ya, sama-sama Bu Febri. Assalamualaikum Bu Luvia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rizky. Selamat siang juga Bu Luvia. Bagaimana kabarnya Bu Luvia hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rizky. Bu Rizky sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Menyambung obrolan kita di beberapa hari yang lalu, sesuai dengan jadwal kita ya Bu ya. Bu Luvia kan ingin istilahnya sharing-sharing saja ya kepada saya di sini tentang suatu permasalahan. Betul begitu Bu? Benar sekali Bu Rizky. Jadi begini Bu, ini kan sudah masuk ke semester 2 Bu ya. Betul. Selama semester 1 saya itu memiliki masalah di kelas 11 MIPA 3 Bu. Seperti itu. Di sini permasalahan saya itu
itu di sudut dari kelas itu dibuat untuk berkoloni anak yang main HP ketika pembelajaran, dan masih berlanjut di semester ini saja. Luar biasa berarti ya Bu ya ini ya, apalagi ada koloninya itu ya Bu ya. Kalau misalkan 1-2 anak aja mungkin gampang ya, tapi berhubung ini ada koloni berarti kan lebih dari 1-2 anak ya Bu ya. Oke, nah karena kita kan tujuannya di sini apa ya Bu ya, sharing-sharing gitu, kira-kira kalau dari Bu Lufia sendiri tujuan kita ketemu nanti ini apa sih? Yang saya harapkan dengan kesadaran diri yang mereka miliki di pembelajaran saya maupun pembelajaran dari guru lain, mereka itu benar-benar meletakkan HP-nya tidak dibuat mainan game. Jadi selama ini itu posisinya mereka di pojok itu bermain game online. Memang zamannya seperti ini ya Bu ya, serba internet. Jadi tidak bisa dipungkiri ada sisi positif dan juga sisi negatifnya bagi mereka ya. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut. Nah, untuk indikator keberhasilan dari pertemuan kita ini apa menurut Bu Lufia? Kedepannya nanti saya harapkan di setiap pembelajaran saya maupun di anak-anak, nanti di guru yang lainnya, anak-anak memang fokus ke dalam pembelajaran, dan jika memang guru tersebut atau saya menyuruh anak tersebut menggunakan HP untuk media sarana penunjang pembelajaran, itu oke lah, tidak apa-apa. Tapi misalkan tidak ada media yang menggunakan HP, saya harapkan anak-anak fokus tanpa bermain HP. Dan yang berkoloni itu nanti bisa saya pecah, sudah tidak berkoloni lagi tempatnya. Luar biasa ya Bu ya. Saya rasa itu sesuatu hal yang kompleks ya Bu, tidak bisa dalam waktu singkat ya, harus ada istilahnya pendekatan-pendekatan yang lebih kepada siswa-siswa tersebut. Nah itu kan terjadi di semester 1 ya Bu ya, sedangkan sekarang kita sudah ada di semester 2. Kira-kira yang kemarin-kemarin itu Bu Lufia sudah melakukan apa saja? Strategi yang sudah saya lakukan ketika pembelajaran saya yang pertama, saya sudah memodifikasi tidak hanya serba papan tulis saja ataupun dalam model berceramah. Saya sudah menggunakan PowerPoint, di situ juga ada video linknya. Anak-anak juga saya beri kebebasan untuk menggunakan HP-nya, menggunakan sarana itu tadi, membuka link video, ataupun nanti di akhir pembelajaran dia bisa melakukan sebagai sarana evaluasi berupa kuisis Bu. Jadi kan itu saya sudah memberi kebebasan kepada mereka untuk memakai HP-nya sebagai sarana pembelajaran. Tapi alhasil di tengah-tengahnya pun mereka masih bisa menggunakannya dengan keperluan game sampai sekarang. Saya seperti itu. Jadi luar biasa ya Bu ya, pinter-pinter muridnya ya Bu ya. Berarti kita tidak boleh kita tidak boleh kalah dengan muridnya ya. Walaupun di era serba digital ini kita kan juga harus selalu mengikuti, jangan sampailah kita istilahnya dibodohi oleh teknologi, tapi kita juga harus meminimalkan itu. Kalau seperti itu, kira-kira kalau saya punya skala 0 sampai 10 ya Bu Lufia ini kalau di tahap untuk pemecahan solusi di posisi yang sekarang, Bu Lufia ini di posisi mana Bu? Masih 7 Bu, karena strategi awal yang saya lancarkan itu mereka masih tetap menggunakan handphonenya sebagai sarana bermain. Seperti itu. Di posisi 7 ya Bu ya, karena tadi saya menyimak bahwa Bu Lufia itu sudah melakukan berbagai cara di pembelajaran ini ya, apalagi pembelajaran Bu Lufia matematika ya Bu ya, mungkin itu salah satu istilahnya side effect ya, pembelajaran matematika agak pusing, apalagi anak-anak zaman sekarang mungkin sudah lebih enak main internet Bu daripada pembelajaran kan, seperti itu ya, mungkin ya ada pemikiran seperti itu. Nah kalau menurut Bu Lufia sendiri, apakah Bu Lufia sudah pernah menganalisis atau mungkin bertanya-tanya kepada anak-anak, salah satunya apakah penyebabnya ada koloni tadi?
Baik Bu, saya kapan hari itu sudah pernah saya tanyakan ke anaknya sendiri yang berkoloni dengan cara seperti ini. Kan biasanya ketika memang waktunya mepet itu kan saya menyuruh mereka untuk memotret. Setelah memotret, saya itu meminta mereka untuk mencatat kembali di bukunya di sela-sela pembelajaran akan berakhir. Ketika itu saya sudah berkeliling. Ketika saya berkeliling dan menanyai anak yang di sudut pojok-pojok itu, saya tanya, mana catatan kamu? Tapi mereka tuh gap mainan HP, tidak mencatatnya. Nah dari situ saya pikir dari awal mereka itu mencatat, ternyata bermain HP seperti itu. Berarti kan ya Allah, kepercayaan selama ini disia-siakan sama anak-anak. Akhirnya itu saya tanya lagi ke koloni sebelahnya, sama, ternyata mereka itu main bareng online. Jadi memang sudah berkoloni Bu di pojok itu saya biarkan dulu. Saya anggap itu adalah pelanggaran pertamanya. Kemudian di pertemuan selanjutnya ternyata di pembelajaran mereka masih tetap sampai akhirnya itu saya pernah setelah 30 menit pembelajaran saya berhentikan. Saya berdiri di depan kelas, bukannya saya marah, tapi saya ajak komunikasi. Itu bukan mereka saja yang menggunakan HP, tapi seluruh kelas. Saya hanya bertanya seperti ini, nah apakah pembelajaran yang selama ini kurang menarik? Jadi saya komunikasi ke seluruh anak yang ada di kelas itu, biar saya tidak menjadi satu anak saja. Harapan saya biar mereka saja. Kemudian mereka terdiam, satu kelas saja. Jika memang kurang menarik, kalian ingin pembelajaran seperti apa? Itu diam semua. Kemudian ada salah satu, bukan dari anak yang berkolonikan, amat-amat tidak, pembelajaran dia sudah bagus Bu. Mungkin memang hanya game oke ya, gamenya kurang. Besok pembelajaran saya akan saya tambah game. Saya bilang seperti itu. Di saat saya setelah briefing di depan itu, anaknya meletakkan sudah game. Tapi di kegiatan pembelajarannya lagi pertemuan selanjutnya bermain HP yang sama. Seperti itu Pak. Jadi sampai sekarang masalahnya seperti itu. Hanya maksudnya itu ketika saya dari itu memberikan komunikasi seperti itu. Jadi ini sudah istilahnya sudah melakukan pendekatan, tetapi ketika diingatkan mereka sadar. Tapi setelah itu kalau sudah tidak diingatkan lagi, mereka kambuh lagi seperti itu ya Bu ya. Dan dari pernyataan Bu Luvia tadi, dari mereka di kelas itu mabar ya Bu ya. Mabar banget. Luar biasa memang ya anak zaman sekarang ya, bisa maksudnya mabar dalam kelas dan juga pada waktu pembelajaran ya Bu ya. Jadi ya istilahnya gurunya tidak dihargai kan di sini. Benar ya. sekali. Mungkin dari sini apakah Bu Luvia sudah pernah bertanya kepada wali kelas atau guru BK atau guru yang guru mapel lain yang mampu di kelas tersebut, apakah keadaan seperti itu juga ada di kelas-kelas mereka atau bagaimana? Baik, situasi seperti itu pasti dialami oleh beliau atau pengatur di situ. Tapi mereka memberikan langsung yang namanya konsekuensi yang berat. Contohnya entah HP-nya itu diambil ataupun nanti anaknya diberikan konsekuensi untuk menulis sebanyak 250 kata bahwa saya tidak akan menggunakan HP ketika pembelajaran. Nah, bagi saya kalau secara dengan itu secara otomatis itu kan sudah terlalu berat untuk anak, malah anaknya nanti tertekan ketika pembelajaran saya. Harapan saya tidak seperti itu. Saya pengennya itu anak-anak dengan kesadaran dirinya sendiri tanpa harus ada konsekuensi, mereka dengan sadar tidak menggunakan HP ketika pembelajaran. Jadi ini meningkatkan motivasi intrinsiknya ya, menumbuhkan gitu. Karena kalau dengan konsekuensi yang seperti itu, kan tadi Bu Luvia sudah bilang ya, kalau diingatkan mereka sadar, tapi setelah itu mereka kambuh lagi kalau sudah tidak ada yang memperhatikan. Memang perlu untuk apa ya Bu ya, istilahnya meningkatkan motivasinya mereka agar mereka menjalankan aktivitasnya, yaitu karena mereka yang butuh seperti itu ya Bu ya. Sekali itu. Tadi ada salah satu yang menarik. Saya mendengar Bu Luvia, saya tanya ke koloni satu dan satunya. Berarti di sini di kelasnya ini ada beberapa koloni Bu? Ya, satu koloni itu jumlahnya sekitar hampir 10 orang, didominasi oleh pihak laki-laki. Barangkali ada satu koloni lagi dan satu koloni nanti akhirnya mampir gitu tidak ya Bu ya? Ya, jadi satu koloni itu isinya sudah 9 orang. Pasti ngeplot di bagian pojok belakang.
tempat strategis ya kan, padahal di depan itu ada gurunya loh. Nah, karena apa ya, situasi yang seperti itu, Bu Lufia juga sudah bertanya pada rekan-rekan yang mengajar di kelas tersebut, kira-kira situasi ideal yang diinginkan Bu Lufia di sini apa sih? Nanti ke depannya posisinya saya akan melakukan strategi sebagai peningkatan awal, yaitu yang pertama kita kembalikan lagi kesepakatan kelas yang kita buat, apakah memang perlu direvisi mungkin dalam segi penggunaan HP yang berisi, dimana nanti kita bikin kesepakatan ulang. Bisa jadi ketika pembelajaran saya letakkan masing-masing HP di mejanya, di meja masing-masing, bukan di meja dulu ya, tapi di meja masing-masing. Seperti itu. Jika memang ada yang menggunakan, silakan secara sadar untuk meletakkan di depan meja dulu. Seperti itu. Saya berencana akan melanjutkan seperti itu. Jika memang terjadi berulang-ulang, nanti prosesnya akan saya langsung hubungkan dengan wali kelasnya. Tindak lanjutnya seperti apa? Jika memang nanti di wali kelas tidak ada respon yang baik dari si anak tersebut, maka nanti lalu seperti itu kurang lebihnya. Luar biasa ya, harapannya dari Bu Lufia ini benar-benar ingin menumbuhkan motivasi dari anak. Tapi kalau memang sudah mentok gitu ya, baru kita kolaborasi dengan wali kelas, kemudian diberikan. Nah, untuk mencapai suatu situasi yang ideal seperti itu, kira-kira apa rencana dari Bu Lufia yang ingin dilakukan di kelas tersebut? Rencana yang akan saya lakukan yaitu menggunakan handphone posisinya sesuai tupoksinya. Kalau memang saya menggunakan handphone posisinya, ayo nak gunakan handphonenya, berarti anak boleh menggunakan handphone. Atau nanti jika ada memang keluarganya yang menelpon, anak-anak posisinya boleh mengangkat tangan dan bilang, Bu, saya izin mengangkat telepon, seperti itu. Oh, jadi di sini jadi muridnya itu bisa menggunakan HP-nya sesuai dengan tupoksi ya Bu ya. Kira-kira apa ya yang bisa membuat anak itu dengan sadar gitu Bu melakukan hal tersebut? Kira-kira apa? Harus dikasih apa dulu gitu mungkin Bu? Saya waktu itu pernah meninggalkan kelas dikarenakan saya jaga PAT. Kemudian anak-anak saya beri tugas. Saya beri tugas, ternyata anak yang berkoloni itu tidak mengerjakan tugas. Itu saya ketahui ketika di pembelajaran selanjutnya saya bagikan bukunya. Kemudian anak-anak tersebut saya suruh maju ke depan meja. Di situ saya memberikan komunikasi ke anak tersebut. Nah, tujuan kamu sekolah itu apa? Jadi saya komunikasi lebih jelas lagi. Nah, tujuan kamu sekolah apa? Kemudian, apakah kelak kamu akan menjadi orang tua? Seperti itu. Bagaimana? Kalau anak itu tidak jatuh dari kelakuan orang tua. Jika besok anak kamu berkelakuan seperti kamu, nah posisi kamu seperti orang tapi saya katakan. Kemudian ada anak yang seorang, saya tidak peduli orang tua guru, orang tua presiden, orang tua pejabat, kamu di sini tugasnya sama. Seperti itu. Jadi posisinya tolong saya sebagai guru itu dihargai dua kamu akan belajar kamu harus menarik. Tolong letakkan hati kalian semuanya dalam ketika pembelajaran saya itu dimulai dengan kesadaran diri kalian. Di situ mereka agak mulai kemudian di pembelajaran selanjutnya itu sudah mulai berkurang, dari 9 anak itu sudah ada yang berkurang sekitar 5, lagi masih ada 4 anak. Ini yang masih perlu saya. Luar biasa ya, jadi dari satu koloni tadi yang awalnya sekitar 10 anak dia sekarang sudah berkurang hingga 4 dengan adanya komunikasi yang intens itu tadi yang mengharuskan mereka merefleksikan diri bagaimana nanti kalau dia itu menjadi orang tua, apakah menginginkan anaknya seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira berarti ini kan adanya pendekatan yang intens seperti itu, berarti rencananya Bu Lufia. Jadi untuk menggugah kesadarannya mereka itu perlahan-lahan Bu Lufia apa ya, sedikit demi sedikit itu ya Bu ya, karena kan ada pepatah kalau batu itu bisa terkikis juga oleh air. Mungkin bisa seperti itu ya Bu ya.
Nah, apakah Bu Lufia ini memikirkan bagaimana sih jangka waktunya? Nah, ini apakah koloni itu bisa terpecah semuanya? Apakah ada target atau bagaimana, Bu? Nah, kebetulan alhamdulillah minggu depan ini kan sudah puasa kan, Bu. Puasa berarti kan melatih kejujuran ya. Strategi ini akan saya lakukan dengan komunikasi secara intens lagi kepada anak-anak itu nanti 1 bulan selama pembelajaran puasa ini. Di situ nanti kan bisa melatih sosial emosional juga, Bu. Jujuran anak di situ juga. Apakah dia nanti posisinya jujur atau tidak di rumah? Kurang lebih tidak lanjut saya untuk perencanaan strategi saya adalah 1 bulan di puasa karena kita masih masuk aktif kan. Jadi kalau bisa saya menyimpulkan sedikit mengenai obrolan kita ini tadi ya Bu, jadi Bu Lufia ini ada permasalahan pada proses pembelajaran di kelas 11 IPA 3, di mana di situ ada suatu koloni yang biasanya itu dalam pembelajaran mereka mabar gitu ya Bu, yang melakukan main game bareng, main game online di sudut kelas, padahal di situ sedang terjadi interaksi, sedang terjadi proses pembelajaran, ada gurunya juga dan teman-teman yang lain juga memperhatikan seperti itu. Nah, di sini rencananya Bu Lufia ini akan terus melakukan pendekatan yang intens ya Bu ya, agar mereka itu bisa menumbuhkan kesadaran diri mereka akan perannya ya. Nah, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, kalau menurut Bu Lufia, kira-kira komitmen yang ada di diri Bu Lufia ini apa? Komitmen jelas kembali lagi ke diri kita. Jika muridnya tidak boleh menggunakan HP, jelas contohnya ini dari gurunya dulu. Betul. Seperti itu. Jika memang kita kembalikan ke diri kita dulu, kemudian kita kembalikan keyakinan kelas. Kita akan menggunakan HP sebagai sarana komunikasi jika memang diperlukan, seperti itu kan ya Bu ya. Dibutuhkan seperti itu. Jadi kita sebagai orang guru jangan sampai kita pembelajaran kita menggunakan HP terlalu sering. Seperti itu komitmen saya. Jadi istilahnya kalau di pepatah Jawa itu, guru itu digugu dan ditiru ya Bu ya, bukan diguyulan ditinggal dulu mungkin ya Bu ya. Jadi mungkin ada yang disampaikan Bu Lufia mengenai pertemuan hari ini. Saya berterima kasih sekali untuk kesempatan dan waktu yang Bu Rizky berikan kepada saya menceritakan keluh kesah saya terhadap permasalahan yang telah saya hadapi di kelas 11 IPA 3. Dengan bantuan Bu Rizky ini tadi saya merasa lebih lega. Bu Rizky, terima kasih ya. Saya bisa menemukan beberapa macam alternatif solusi dari masalah yang saya hadapi. Jadi perasaannya bagaimana Bu Lufia setelah sesi sharing ini tadi Bu? Alhamdulillah Bu, agak sedikit lega lah, agak beban pikiran ini gimana ya Bu ya. Secara kita otomatis 4 kali pertemuan seminggu ya Bu ya, harus bertemu dengan mereka, harus bertemu lagi dengan mereka. Senang sekali Bu Rizky saya bertemu Bu Rizky. Jadi saya juga berterima kasih dengan Bu Lufia karena sudah istilahnya menceritakan semua keluh kesahnya ya Bu ya, bisa menjelaskan dengan detail permasalahan yang ada di 11 IPA 3. Semoga harapan dari Bu Lufia ke depannya bisa tercapai, bisa lebih baik lagi membersamai anak-anak dalam proses pembelajaran matematika ya Bu ya. Amin. Saya rasa cukup sekian untuk sesi coaching kali ini ya Bu. Semoga Bu Lufia sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Rizky, semoga Bu Rizky juga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Rizky ya sudah selesai melakukan proses coaching tadi dengan Bu Lufia ya. Nah, dalam melalui tahapan proses-proses tadi bagaimana perasaannya Bu Rizky? Kalau menurut saya ya Bu ya, dalam proses coaching tadi ada rasa istilahnya deg-degan Bu ya, deg-degan, khawatir bagaimana nanti proses coaching saya, apakah nanti coach saya ini bisa menemukan solusinya sendiri, apakah nanti saya bisa menggiring untuk bisa menemukan solusi yang terbaik seperti itu Bu. Tapi di akhir tadi saya sudah lega
karena baik saya maupun Bu Lufia di sini bisa menemukan solusi dan juga berbagai alternatif lain dari permasalahan yang telah dilakukan oleh coach saya tadi, Bu. Tapi saya amati tadi Bu Rizky sudah bagus sekali loh Bu. Pada saat menjalankan atau pada saat proses coaching tadi dengan Bu Lufia, Bu Rizky sudah ya mengikuti alur tirta ya, sesuai dengan mulai dari tujuan, mengidentifikasi ya, sehingga Bu Lufia ya itu juga sudah bisa untuk menemukan istilahnya menggali permasalahannya dan menemukan solusi yang tepat. Itu kalau berdasarkan pengamatan saya. Bu Rizky, dari kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Rizky tadi kan ada 3 ya pada saat betul, Bu. Praobservasi sudah menyampaikan ke saya ya Bu Rizky ya. Jadi memang ada 3 kompetensi yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya Bu ya, di praobservasi. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta itu tadi ya Bu. Itu sudah menjadi fokus dari Bu Rizky pada saat coaching tadi. Indikator-indikator apa Bu Rizky tadi yang mau dikembangkan? Jadi indikator saya yang pertama yaitu fokus pada coach untuk menemukan solusi. Yang kedua yaitu menyimak dan juga menatap coach saya. Jadi beliau itu bisa menjelaskan dengan detail seperti itu permasalahannya, dan juga saya melakukan apa ya Bu ya, saya mencatat beberapa poin-poin penting yang sekiranya itu nanti saya tanyakan lagi atau bisa menjadi penekanan dari permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh coach saya. Iya. Jadi bagus sekali Bu Rizky, saya apresiasi. Memang saya Terima mengamati kasih. secara langsung pada saat proses coaching, memang Bu Rizky di sini sudah hadir penuh. Jadi kehadiran penuh ya, presence dengan si coach atau Bu Lufia tadi saya lihat sudah bagus sekali. Lalu Bu Rizky juga sudah berusaha hadir, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach Bu Lufia. Bu Rizky melakukan catatan-catatan kecil yang menjadi fokus permasalahan, sehingga nanti bisa disimpulkan ya menjadi suatu kesimpulan, dan nantinya si coach bisa menemukan sebuah solusi atau alternatif. Nah, mungkin ada kompetensi lain Bu Rizky yang ingin dikembangkan? Di sini tadi selama proses coaching itu saya merasa mungkin pertanyaan-pertanyaan saya ini kurang Bu. Di pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu saya kurang. Dan jadi saya andaikan saya bisa meningkatkan kompetensi itu, saya akan bisa lebih menggali dari permasalahan coach ataupun bisa istilahnya merangsang coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi pertanyaan yang berbobot ini ya. Betul, Nanti menurut Bu Rizky ini kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk memenuhi atau mengembangkan kompetensi khususnya pada membuat pertanyaan yang berbobot ini? Nah, di sini yang pertama tentunya saya akan melakukan refleksi ya Bu ya. Tadi saya sudah melakukan saya sudah mencatat beberapa poin penting, itu saya nanti akan lihat kira-kira di sini saya kurangnya apa, saya yang perlu ditingkatkan apa, dan yang sudah istilahnya sudah baik itu apa. Jadi akan ada evaluasi lebih mendalam lagi ya Bu ya. Terus untuk meningkatkan keterampilan saya bertanya, itu saya akan melihat YouTube atau membaca tentang referensi coaching seperti itu Bu. Bagus ya. Jadi Bu Rizky juga sudah mempunyai rencana nantinya langkah-langkahnya ya, merefleksi hasil dari coaching tadi, lalu bisa melihat video ya untuk sebagai bahan referensi nantinya. Oke Bu Rizky, dari apa langkah-langkah yang sudah direncanakan Bu Rizky, kira-kira kapan Bu akan menerapkan rencana ini? Nah, tadi saya sudah melakukan proses coaching, nanti saya akan melihat dulu Bu ya, melihat dulu tadi prosesnya itu. Setelah itu secepatnya saya akan berusaha meningkatkan kompetensi saya ini Bu ya. Jadi istilahnya waktu ongoing gitu ya Bu ya, terus berjalan. Seperti itu Bu. Jadi nanti mungkin bisa komunikasi lagi ya Bu ya, dengan saya kira-kira kapan Bu Rizky bisa melakukan rencananya, atau mungkin tanpa ada saya hadir kan mungkin bisa ya, nanti setelah itu kita bisa sharing, atau kalau misalnya ada waktu longgar bisa kembali menghubungi saya lagi untuk saya bisa melakukan pendampingan dengan Bu Rizky. Mungkin sepertinya sih saya masih membutuhkan Bu Febri ya untuk perkembangannya. Jadi
mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke Oke. depan lah Bu ya. Nanti saya tunggu Bu Rizky ya. Iya, Nanti Bu Bu. Rizky meskipun mungkin masukan saja ya apa yang sudah bagus bisa dilanjutkan. Dengan kurangnya tadi mungkin menurut Bu Rizky butuh pengembangan lagi. Ini bisa share Bu dengan rekan-rekan sejawat mungkin ya bisa dilakukan Bu Rizky Iya, ya. jadi biar tidak hanya istilahnya kalau punya ilmu digunakan sendiri ya Bu ya. Ini Jadi maksud saya. mungkin kan namanya juga kita itu berinteraksi dengan banyak orang. Mungkin kalau kita bisa proses coaching, tapi ada rekan kita yang memiliki permasalahan mungkin tidak nyaman dengan kita, tapi bisa dilakukan oleh rekan Orang yang lain. lain. Seperti itu mungkin ya Bu. Iya, bagus sekali Bu Rizky. Baik, saya apresiasi Bu Rizky untuk proses coaching hari ini sudah bagus sekali lagi. Dan Bu Rizky juga sudah memenuhi dari rubrik penilaian saya ini. Bu Rizky sudah melakukannya dengan baik ya, sesuai dengan prinsip coaching tadi, ada kemegiraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi yang ada. Ini sudah ada semua, jadi sudah bagus ya. Jadi nanti kedepannya semoga Bu Rizky lebih bagus lagi, sering berlatih, bisa menjadi coach yang handal nantinya. Siap, Bu. Ya, oke. Untuk yang terakhir Bu Rizky, perasaannya bagaimana? Saat ini? Alhamdulillah sudah lega ya Bu ya. Dalam artian mungkin di sini saya ada observer bagaimana saya melakukan proses coaching, ada masukan juga dari Bu Febri, ada masukan-masukan mengenai apa yang perlu saya tingkatkan. Dengan begini saya akan bisa istilahnya apa ya Bu ya, meningkatkan kemampuan coaching saya ya Bu ya. Jadi ada yang menggiring lah Bu. Dengan adanya Bu Febri ini ada yang menggiring. Oh saya itu masih di sini loh. Seperti itu Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Febri yang telah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama ya. Saya juga terima kasih Bu Rizky. Jadi istilahnya mempercaya saya ya untuk menjadi observer pada proses coaching Bu Rizky ini tadi. Mohon maaf ya Bu ya kalau saya ada yang kurang ya. Kita tunggu nanti semoga Bu Rizky lebih sukses lagi ya. Sekarang. Oke. Bisa saya akhiri ya Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.